sobat, sudah terlihat ya, ininya layarnya sudah hidup. Kita lihat dulu touchscreen-nya apakah berfungsi atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube? Berjumpa lagi ya di channelnya Jonadiki. Channelnya yaitu tentang seputar tutorial, servis, gadget, harddisk laptop maupun mikrofon dan elektronik lainnya. Saya kedatangan satu handphone, satu unit handphone kali ini dengan kondisi layarnya hancur. Jadi bagaimana cara membuka? Ini adalah handphone Oppo A83. Yang perlu kita persiapkan yaitu kita terlebih dahulu membeli LCD-nya biar lebih mudah ya. Dengan ini saya sudah menyiapkan lem-lem untuk touchscreen. Oke, para sobat YouTube dimana saja berada, saksikan terus video tutorial ini, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke ya, kita langsung saja kita buka terlebih dahulu yaitu SIM tray-nya ya, kita buka dulu. Sebentar, saya nyari buat membukanya. Oke, kita lepas dulu ya untuk SIM tray-nya. Ya sudah, masih ada, ternyata kartunya masih tertinggal. Sudah dipastikan HP-nya mati karena sudah lowbat ya. Kita buka terlebih dahulu. Cara membukanya cukup mudah ya, tanpa menggunakan alat bantuan lainnya. Cukup dengan kita buka saja kalau memang masih ada kuku ya, atau kita perlu bantuan alat pembuka casing ya. Tentunya jangan yang terlalu tajam ya, boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Cuman saya sudah terbiasa ya membukanya dengan jari atau dengan kuku. Oke, sudah terlihat ya, ini dia penampakannya Oppo A83. Kita tinggal buka semua baut-bautnya ya. Jadi nanti setelah kita lepas semua mesin, baru kita lepas yaitu layarnya. Oke, saksikan terus ya sobat. Ya, memang agak sedikit ribet karena kita harus membuka blok mesinnya. Oh, ini adalah pendingin ya. Jangan sampai terjadi kerusakan di fleksibelnya. Oke, cukup simpel. Kita lanjut memasukkan baterainya. Kenapa baterainya dilepas dulu? Agar ya tidak terjadi short saat pemasukan fleksibelnya. Kita hidupkan. Oke, sobat, sudah terlihat ya, ininya layarnya sudah hidup. Kita lihat dulu touchscreen-nya apakah berfungsi atau tidak. Jangan langsung kita pasang dulu, kita pastikan touchscreen-nya tidak ada masalah ya.
Kalau tidak ada masalah, langsung kita gas ya untuk pemasangannya. Kita sabar untuk menunggu ya. Lihat. Oke. Ya, sudah oke. Seperti inilah ya sobat untuk pengetesan atau pemasangan LCD ya. Sebelum dipasang kita tes dulu seperti ini caranya. Kita cari sela dulu di pinggir. Ini karena memang LCD-nya sudah remuk, jadi agak sulit ya dibanding kita melepas LCD sebelum hancur. Kalau pelepasan LCD sudah seperti ini memang agak sedikit merepotkan. Ya, sudah terlihat ini. Oke, kita lanjut terus. Kalau sudah terbuka sedikit, mudah ya sobat ya. Oke, sudah terlihat. Nah, cukup mudah ya sobat YouTube untuk membukanya. Walaupun ada sedikit beling-beling yang tertinggal, nggak apa-apa ya. Yang sudah terlepas. Ini sangat keras sekali. Lemnya sangat bagus ini ya. Tukang servis waktu ngegantinya ini, wah lumayan bagus ini servisannya nih. Sampai keras seperti ini ya sobat. Oke, kita singkirkan dulu. Lanjut kita untuk membersihkannya sobat. Kita pakai obeng kecil aja untuk pembersihannya. Harus benar-benar rapi ya, agar nanti LCD-nya bisa merekat dengan sempurna. Tidak ada yang benggang maupun tidak ada yang kurang presisi. Semuanya pastikan harus rapih ini. Lemnya sangat keras sekali ya, banyak dia ngikutin lemnya. Oke ya, sudah hampir selesai ini ya. Pastikan tidak ada lagi yang tersisa, agar tidak nanti pemasangannya tidak ada yang mengganjal ya. Ya, sudah. Oke, sudah dipastikan ini sudah rapi. Kita bersihkan dulu sisa-sisanya. Oke, sudah dibersihkan. Ya, kita lanjut untuk pemasangan lemnya ya. Ini kita lihat dulu, saya sudah lama sekali ini ya lemnya belum ganti.
apakah ini masih merekat atau tidak, saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan masih encer. Sepertinya sudah keras guys, sudah tidak melunak lagi. Oke, yang lain coba ya, coba yang ini, mudah-mudahan bisa ya. Ya ini masih bisa ya, yang warna hitam. Nanti ini rekomendasi ya untuk para sobat ingin membeli lemnya warna hitam ya guys. Lemnya warna hitam, karena kalau yang warna hitam ini dia tidak mudah kering. Untuk daya rekatnya lebih bagus ya. Ini sudah, tinggal pinggir-pinggirannya. Hati-hati jangan tercecer ya. Pastikan semuanya merata agar LCD-nya presisi ya guys. Ya, untuk di bagian pinggir ini kita agak sedikit banyakin karena terkadang sering ada yang terjadi kerenggangan karena dia kurang lem. Pinggir sininya. Hati-hati ya. Tambahin lagi pinggirnya. Oke, sudah cukup. Untungnya masih ada lem yang tersisa ya. Oke, kita pasang saja. Hati-hati ininya kita lepas. Karena kalau tidak dilepas dia ini ya, kurang rapat. Segelnya kita lepas dulu perlahan. Bentar ya, kita stiker-stikernya kita lepas-lepasin ya guys, agar tidak mengganggu daya rekatnya. Ya, kita lepas-lepasin saja stiker-stikernya. Ini bisa menjadi ganjalan di dalam yang nanti kurang baik untuk pemasangannya. Ya, sudah terlepas. Lanjut kita pasang. Seperti ini ya guys. Pasangannya harus rapi. Pastikan tidak ada yang menggang, semua merata ya, rapi ya, pastikan rapi pemasangannya. Ini LCD-nya sudah terpasang. Nanti untuk pengepresannya di akhir aja ya. Yang penting sudah terpasang rapi dulu, pinggirannya pastikan ya sudah terpasang, sudah presisi pinggir-pinggirannya pastikan ya.
Oke, kita lanjut untuk pemasangan mesinnya. Jangan lupa. Oke ya, kita hati-hati ya untuk pemasangannya. Ini untuk kameranya. Ya, sudah terpasang. Kameranya sudah terpasang, sudah oke ya. Tinggal kita pasang antenanya. Kita pasang dulu. Ya, kita pasang dulu ininya ya. Fleksibelnya. Agar dia dapat celah untuk baterai. Fleksibelnya kita pasang dulu. Oke, kita pasang-pasang semua. Ini juga kita pasang. Baut-bautnya kita pasang dulu. Nggak usah dipasang semua ya, kita tes aja dulu beberapa baut agar dipastikan normal ya, tidak ada kendala. Kita pasang dulu beberapa baut ya guys. Hanya untuk memastikan saja apakah normal layarnya. Oke, kita pasang dulu baterainya. Ya, baterainya kita pasang dulu. Oke, sudah kita tes. Ya, alhamdulillah sudah hidup ya. Oke para sobat YouTube ya, terima kasih sudah mampir di channel John Adiki, yaitu channelnya seputar servis gadget, handphone ya, laptop, harddisk, mikrofon dan elektronik lain sejenisnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, berguna bagi para sobat yang memerlukan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.